toleransi di dalam Islam itu sebenarnya adalah tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Ya udah, urusan agama Anda. Janganlah saya ditarik-tarik ikut merayakan agama Anda. Nah, itu toleransi, batas toleransi dalam Islam seperti begitu. Toleransi kemudian kita ikut di gereja yang satu ngaji, satu nyanyi-nyanyi, bukan toleransi itu. Itu adalah merusak akidah. Nah, toleransi itu bukan juga menghormati, Pak. Kalau kita menghormati, coba ayat-ayat Quran itu tidak menghormati agama Nasrani dan Yahudi, karena menyalahkan itu, iya kan? Tidak menghormati, saling memahami, ya, lakum dinukum waliyadin tadi itu, dan tidak saling mengganggu. Itu yang menurut saya perlu dipegang, bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka, ya biar dia kerjakan. Ya, mereka mau ke gereja hari Ahad, itu nggak ada masalah. Mau merayakan Natal besar-besaran, nggak ada masalah, silakan. Tapi jangan kemudian kita diajak untuk Natalan. Ya, berarti kita ikut ibadah mereka kan. Diajak kita pergi ke pura, kemudian pakaian pura, berdoa di situ. Terus kita diajak-ajak berdoa dengan doanya semua agama. Ya, itu bukan toleransi. Ya. Dan agama lain tidak, saya rasa dan saya yakin, agama lain tidak memerlukan kita melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk menunjukkan toleransi kita. Ya. Tidak memerlukan itu. Ini yang kita ini menurut saya berlebihan. Ya. Ingin menunjukkan bahwa Islam itu toleran. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya anti terhadap toleransi itu. Nah, ini perlu definisi juga toleransi. Menghormati dalam pengertian ini adalah menghormati keyakinan. Ya. Kalau menghormati penganut agama lain sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, oke, fine ya. Yang maksud saya bukan menghormati itu, kita tidak harus menghormati keyakinan agama lain. Kita membiarkan, kan lakum dinukum. Ayatnya itu lakum dinukum, agamamu itu ya agamamu. Ya. Saya respect kepada agamamu kan tidak. Nggak boleh kan? Saya salut dengan keyakinan Anda kan nggak boleh. Itu namanya menghormati itu. Saya sangat salut Anda begitu taat Anda ke gereja dan Anda saya hargai. Padahal dalam Islam kan itu dilarang sama, nggak boleh. Kita sudah lepas saja, itu urusan Anda dengan agama Anda. Ya. Makanya kita tidak akan pernah merusak gereja. Ya. Tidak saling mengganggu. Kita tidak akan pernah merusak Natalan. Ya. Kita tidak akan pernah mengganggu orang yang sudah beragama dengan agama mereka masing-masing. Ya kan? Itu artinya tidak menghormati kan? Tidak menghormati. Lain. Nah, kalau kita harus menghormati mereka kan berarti itu sudah masalah teologis, Pak. Jadi menghormati secara teologis tidak betul, tetapi secara sosiologis kita boleh. Makanya bagi saya ya, kata pluralisme itu yang sekarang menjadi sangat bias ya penggunaannya. Saya langsung membagi aja menjadi pluralisme sosiologis atau pluralisme teologis. Nah, kalau pluralisme teologis itu berarti kan Anda masuk dalam ranah penyamaan agama-agama atau pembenaran agama-agama. Tapi kalau pluralisme sosiologis, ya, berarti itu adalah sebuah situasi di mana Anda hidup bersama dengan berbagai macam agama, ya. Dan Anda di situ mengakui keberadaan mereka di masyarakat itu, ya, dan Anda toleran terhadap mereka, keberadaan mereka, dan tidak mesti menghormati, gitu ya. Kalau secara sosiologis kita menghormati karena dia manusia. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia harus menghormati tamunya. Nah, tamunya kalau non-Muslim, dihormati atau tidak? Hormati. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya jangan menyakiti tetangganya. Kalau tetangganya non-Muslim,
Kalau dia menyakiti non-muslim, dia berdosa. Makanya Rasulullah kan pernah mengingatkan, janganlah menyakiti ahli zimmah. Kalau Anda menyakiti ahli zimmah, sama dengan menyakiti saya. Coba bayangkan. Itu secara sosiologis, bukan secara teologis. Secara sosiologis kita hormat. Tapi secara keimanannya, akidahnya kita tidak bisa menghormati itu karena ayat-ayat kita tidak menghormati. Nah, itu perlu kita sadari itu gitu ya.